Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bersama saya David Chandra. Kali ini kita akan menceritakan satu kisah yang mana dialami oleh teman saya sendiri, yaitu nama saya Nopang Arianto. Guys, gimana jadinya lo berpergian ke suatu tempat yang mana lo lagi capek-capeknya ketika lo rest di suatu masjid, pas lo bangun ternyata lo berada di suatu kuburan. Mau tahu ceritanya? Saksikan terus di channel kami. Ya, langsung saja kita bertanya kepada narasumber gimana sampai dia tidur di kuburan. Bang, jadi gimana sampai bisa Bang tidur atau rest di sekitaran kuburan, Bang? Jadi itu ceritanya kalau nggak salah itu kan tahun 2018 silam yang lalu. 2018 atau 2019 silam yang lalu. Jadi kami ini kan pencinta motor atau sering disebut orang anak klub komunitas apa-apalah kan. Nah, jadi kami itu ada rencana berangkatan ke daerah Sumatera Barat, tepatnya Padang. Oh, Padang, Iya, Padang, betul, Bang. Padang kota. Jadi waktu itu pada hari Kamis kami itu langsung prepare siap-siap, udah siap-siap itu kan kami pas hari Jumat, udah masuk hari Jumat tuh, Jumat subuhnya kami berangkat dari Bengkulu langsung berangkat ke Padang rencananya. Itu jalur mana tuh, Bang? Kami lewat pesisir. Oh, pesisir. Iya, lewat pesisir biar lebih asik lah kan. Ya. Kata orang apa? Pemandangannya Pemandangannya banyak, lebih bagus. Ah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pas kami dari Bengkulu tuh mau nyampe ke Padang. Pas kami udah nyampe ke Padang, Itu apa? posisi berapa orang tuh, Bang? Itu posisi kami itu berangkat tuh ada 5 orang, 3 motor, 1 perempuan. Nah, 1 motor manual dan 2 metik. Oh, metik. Jadi pas kami nyampe Padang, kami cerita. Pas hari kalau nggak salah tuh ya, hari Sabtu apa Minggu, rencananya mau pulang lagi ke Bengkulu. Balik kandang tuh, Ya, Bang? balik kandang atau sebutannya kan kayak gitu. Jadi pas dari Padang itu kami langsung lah tuh langsung gas karena lumayan capek badan. Pertama itu kami berhentinya di pesisir, ada tulisan pesisir. Oh, itu apa nama tuh, monumen? Monumen pesisir. Monumen pesisir. Sempat tuh foto-foto di sana. Ya. Nah, pas sempat foto-foto di sana, udah lumayan lega lah, udah hilang capek kan. Lanjut turun terus sebelum masuk ke daerah Bengkulu, tepatnya Muko-Muko, kami resnya di Lunang. Oh, di Lunang. Sempet main lah sama, kalau kata daerah orang sana itu kan sama dedengkotnya atau suhunya. Orang tertua di sana. Orang tertua, anak motor. Ya. Nah, kayak gitu. Udah lumayan lama terus tepatnya itu kalau nggak salah tuh ya antara jam 9 apa jam 10 kayak gitu. Pulang lanjut. Enggak lah, sebelum rest di Lunang itu kami sempat rest lagi di Batang Kapas. Sebelum di Lunang kami rest di Batang Kapas. Jadi emang sih salahnya dari saya. Jadi sebelum masuk Batang Kapas itu kan ada turunan yang kayak Kelok 9 itu, yang turunan malah tikungan banyak. Agak ekstrim tuh, Bang. Ya betul. Nah, jadi pas di sana akunya ini ngomong kotor. Itu ngomongnya dalam hati atau langsung ceplos? Langsung ceplos karena mau ngilangin penat di jalan tadi. Gara capek, bisa dikatakan karena capek. Jadi pas waktu itu kan jalannya itu lumayan ekstrim lah tuh. Ya. Ekstrim. Padahal kampas rem depan belakang motor udah diganti. Tapi nggak tahu tiba-tiba motor itu ngeblong. Padahal pembatas jalan nggak ada. Jadi ngeblong aja. Padahal di bawah itu jurang. Waduh. Jadi kemarin tuh ada temen namanya si Hendra. Dia bawa motor metik Mio. Jadi pas dia kirain aku tuh main-main ngeblong itu, dia langsung memblokir jalan. Tiba-tiba motor ini berhenti sendiri, ngerem sendiri kayak gitu. Kalau
posisi abang sama cowok apa sama cewek itu yang digonceng? Apa sendiri? Saya kebetulan waktu itu sama cewek. Oh, sama Ya. si Ano. Kayak gitu kan. Udah itu bang, itu masa lalu Ya. itu bang. Nggak usah ditenang bang. Nah, jadi pas waktu itu kan sadarlah aku. Oh, mungkin salah dari aku karena ngomong kotor, mana di tempat orang, Ya. orang kan. Mana di tempat orang kataku. Adalah turun lagi ke bawah, pas nyampe daerah Batang Kapas tuh. Pas nyampe daerah Batang Kapas kebetulan dapat ibu angkat. Oh, baru kenal tuh, Iya, Bang? baru kenal. Kenalnya pas berangkat kenalnya. Jadi mampirlah di sana, res lah kalau bahasa sehari-harinya. Bahasa anak motor lah. Ya, bahasa anak motornya kan res lah. Ya. Nah, res. Jadi pas ngeres itu kan cerita lah sama Uni sama Uda itu. Aku ceritain, kataku nih di atas tadi ini kami dapat, bisa dikatakan musibah lah. Dapat ini, kataku dapat musibah. Apa kata Uni itu kan? Aku tadi ngomong kotor, emang salah anakku, kataku. Terus kata dia, jadi aku bilangin tadi motor aku tiba-tiba ngeblong remnya, aku bilangin. Terus si ibu angkat nih tadi, si Uni ini tadi ngomong, iya kata dia, kalau di atas itu emang masih inilah, masih rawan kata dia. Nah, jadi kayak gitu ya nih, kata aku ngomong kan. Iya kata dia, lain kali hati-hati kata dia. Iya nih kata kami kan. Jadi panjang lebar lah cerita itu kan, cerita udah naik. Pertama itu awal mau pulang lagi tuh, ini subuh. Oh, subuh. Rencananya belum disuruhnya pulang, kata dia pagi aja kata dia sambil nunggu sarapan. Nah, jadi nggak jadi pulang subuh, pagi pulangnya. Jadi pas pagi itu kami mau berangkat pulang, pamitan kan sama ibu, pamitan. Udah pamitan itu kami langsung libas lagi langsung libas dari Batang Kapas itu. Jadi res lah tadi yang kataku di Lunang. Oh, di Lunang. Lunang. Emang ada sih res di POM kayak gitu di pinggiran jalan. Hotel bintang 5 tuh. Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Jadi pas nyampe di Lunang, aku ceritain tadi ketemu sama ibarat kata orang yang tertua lah. Nah, dari sana labas lagi, pulang ke sana kan jam 9 atau jam 10 tuh. 10 malam tuh. Iya, 10 malam. Kurang lebih lah sekitaran jam segitu. Jadi pas dari sana labas lagi, masuk daerah Muko-Muko, berhenti lagi di tempat ini sedulur teman. Sama Muko-Muko ini sudah masuk Bengkulu udah bang? Iya, udah masuk daerah Bengkulu, betul. Udah masuk daerah Bengkulu. Jadi pas sampai sana kan cerita nggak sadar jamnya udah jam 12-an ke atas. Waduh, malam. Iya, malam 12 malam. Nah, jadi pas mau berangkat pulang, kata teman-teman kan, kata dia, hati-hati bang kalau memang mau pulang, kata dia. Soalnya kemarin baru ada kejadian begal, kata dia, ngomong di bawah. Nah, jadi karena besoknya kebetulan mau kuliah, dia bang, insya Allah, kataku selamat. Ya kata dia hati-hati, langsung turun. Jadi pas turun lumayan jauh sih dari tempat mereka, kurang lebih sejam sampai 2 jam lah kurang lebih. Jadi ada nama daerah ini apa ya nama Pamerganda. Oh, Pamerganda. Betul, daerah Pamerganda. Kalau nggak salah itu bisa dikenal agak gimana tuh bang? Maupun Angker yang lah. mistisnya ataupun yang rawan yang kejahatan lah. Itu posisi abang nggak ada rasa takut apa gimana dari teman-teman lain apa? Kalau yang itu alhamdulillah sih ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada. Tapi karena niatan kita tadi kan baik, kayak mau gitu. pulang. Pulang kemana nih bang? Kita pulangnya ke tepatnya di Kota Bengkulu. Alhamdulillah rumahnya di tengah kota. Dibilang tengah kota sih nggak juga tuh, tapi lumayan lah. Lumayan tuh. Berapa jaman tuh? Ya di sana. Jadi pas itu kan badan tuh udah capek, ajaklah teman-teman, kayak mana kataku bilang, berhenti nggak, kataku ngomong sambil di atas motor tuh ngobrol karena jalan udah sepi kan, berani ngambil 2 jalur. Nah ya, kayak mana berhenti nggak, belum mau mereka ini berhenti. Padahal aku udah capek, udahlah ikuti keinginan teman kan. Lurus terus. Jadi pas sebelum masuk daerah Pamerganda itu, padahal yang tadi tuh yang masjidnya udah kelewat
kunci Inggrisnya jatuh, kunci Inggris kami ini jatuh di jalan. Oh, jatuh. Itu posisi kunci di jok motor apa? Emang ditaruh di ini apa? Di box dada motor kan ada dashboard. Di dashboard. Di dekat dashboard itu ditaruhnya, jatuh. Kunci Inggrisnya untuk jaga-jaga, siapa tahu kan. Ya. Ada yang ganggu apa-apa, nakal lah. Nakal lah. Gitu. Jadi jatuh tuh. Sadarnya itu kurang lebih 10 menitan. Kataku ngomong, kunci Inggrisnya jatuh, kataku ngomong sama lama tuh bang. Iya, nggak sadar soalnya. Iya, kata mereka, berhentilah kan di pinggir jalan, jalur kiri, berhenti. Ya berhenti itu kan cari, iya jatuh, katanya. Mutar lagi. Pas mutar lagi itu kan kurang lebih ya 10 menitan lah. Dapat tuh kunci Inggris di tengah jalan, posisi kunci Inggrisnya. Oh, masih ada tuh. Masih ada, alhamdulillahnya masih ada. Masih rezeki. Masih rezeki, nggak rugi. Kayak itu kan. Terus pas udah dapat kunci Inggris itu kan rencananya mau langsung labas lagi ke Bengkulu, mau langsung. Rencananya itu mau berhentinya di Ketaun. Ketaun itu daerah masih udah masuk Bengkulu sih. Udah masuk Bengkulu tuh. Cuman masih lumayan jauh dari kota. Kabupaten tuh. Ya, kabupaten lah ibarat kata kayak gitu. Jadi pas dapat kunci Inggrisnya tuh ngobrol lagi sama temanku, bilangin kayak mana, kataku. Berhenti apa ini lanjut. Terus mereka bilang kalau berhenti di mana, kata mereka kan. Aku inget, kataku, di atas ada masjid kalau nggak salah. Di atas itu posisinya di Pesawangan apa udah masuk kayak perdesaan tuh kan? Itu bisa dikatakan Sawangan, rumahnya sih ada tuh paling 1, 2 kayak gitu. Oh, berkelang-kelang. Kelang-kelang jauh. Nah, di sana kan. Nah, terus kompromi diskusi singkat lah. Yaudah, kata mereka, kita ini aja, kita rest aja, istirahat aja, kata mereka kan. Emang ada temen yang satu ini dia nggak mau rest, nggak mau istirahat, maksudnya itu mau langsung labas ke Ketaun. Mau lanjut, tapi karena kondisi badan mau kendaraan tuh kan panas kalau kendaraan. Terus hidup jalan terus kan panas. Mau didinginkan dulu mau didinginkan, mau pengendaraannya ataupun orangnya. Jadi udahlah, ngambil kesimpulan yang paling banyak kan hasil diskusinya, istirahat. Jadi pas istirahat itu ketemulah masjid besar, masjid itu bagus, mewah. Tapi yang satu keanehan, kejanggalannya itu ada satu, masjid itu kelilingi sama warna hitam. Ini untuk keramba ikan. Oh, jaring tuh bang? Kayak jaring kayak gitu. Cuman yang rapat-rapat yang kecil-kecil itu. Nah, itu kan. Nah, dikelilingin sama itu. Itu pagarnya tuh bang? Pagarnya tuh enggak, pagar depannya ada, pagar depan masjidnya itu ada. Terus masjid dikelilingi sama itu, iya, tuh, jaring. Jaringnya itu di dalam masjid, di dalam pagar masjid kayak gitu. Ini ada masjid, kata kami kan. Istirahatlah di sana, parkirin motor, barang-barang dideketin kan, karena mau tidur tadi takut ada kehilangan. Dideketin barang-barang, udah dideketin, ngobrol singkat. Udah ada yang ketiduran tuh, udah ada yang capean. Jadi pas ngobrol ini, terus aku ini kan ibarat kata selonjoran lah kan, ada temen yang satu ini dia ngidip rokok. Pas dia ngidip rokok itu, dalam hati aku bilang, kok nggak bagi aku, kataku. Padahal rokok kan tinggal sisanya tinggal itu. Nah, kok nggak bagi aku, kataku. Itu kan, yaudah, kataku, nggak apa-apa lah, bilangnya. Nah, jadi lanjut tidur. Jadi nggak tahu kenapa, kayak kurang lebih yang namanya tidur nggak tahu kan waktunya. Udah capek. Udah capek tadi. Kebangun tiba-tiba. Pas kebangun itu, aku lihat ada anak kecil. Jadi teman aku itu kan ini tuh, dia kan tidur kayak gini. Itu di dalam masjid bang? Di luar, kami di teras. Oh, di teras masjid tidurnya. Jadi pas dia tidur itu ada anak, pas aku kebangun kebangun, ada anak kecil. Dia teman aku tidur di sini, dianya di sini ngadepin itu teman aku itu. Kan aku liatin, kok ini, kataku, kok ada anak kecil. Terus orang-orang yang berhenti tadi kok nggak ada lagi. Dalam hati aku ngomong kayak gitu kan, kemana? Padahal sebelum kami berhenti di sana tuh kan rame itu, kurang lebih ada 3 mobil, terus motornya ada 5 apa ada 4
Oh, itu yang berhenti di Iya, berhenti. dalam masjid tuh, Bang. ya yang apa istirahat juga. Istirahat juga. 4 motor apa 5 motor itu kan bukan dari motor kami. Kalau motor kami kan 3. Ya. Nah, tapi ada satu yang aneh. Kok pakai mereka serba hitam, hitam semua. Oh, yang berhenti situ ya. Ya. Serba hitam semua tuh, Bang. Kan serba hitam semua. Jadi aku ingat itu sebelum aku nggak sadar, maksudnya sebelum tidur. Sebelum tidur itu ada kayak datu-datu keluar dari sebelah kiri masjid. Keluar dia jalan, aku sapa. Pak, numpang istirahat, kataku bilang kan. Diam aja, dia diam, dia liatin aku sini penglihatannya sama gue. Jadi dia itu mutar. Terus ke sudut sebelah kanan masjid. Nah, dia itu nggak tahu lagi aku dia kemana. Itu posisi pakaian mbak atau datuk tuh gimana tuh, Bang? Dia kalau seingat aku ya, jadi posisi pakaian datuk itu dia itu pakai bajunya baju warna hitam tapi kayak ada selendang tuh. Itu jubah atau pakaian biasa tuh? Pakaian biasa, baju kaos. Oh, kaos. Nah, kaos, tapi celananya celana dasar panjang. Serba hitam itu. Serba hitam. Karena udah capek dia kan nggak terlalu mikir ke sana. Jadi udah lewat dia kan, ya udahlah kata mungkin nggak dengar karena udah tua kan, pendengaran mungkin tuh. Nah, lanjutlah tidur. Jadi pas itu kan aku bangun terkejut tadi tuh terkejut. Pas aku bangun terkejut itu kok ada anak kecil, kataku. Aku bilangin, aku liatin kan, pas aku ngeliatin dia ngeliatin aku juga. Jadi aku itu spontan kayak kena pukau, kena ini apa, pandangan pertama. ya kayak kena pukau kayak gitu kan. Terus ketiduran lagi, aku tidur lagi. Terus kelang kayak nggak lama sih, kelang kayak 5 menit apa berapa tuh, kebangun aku. Pas bangun itu masih ada anak kecil itu. Itu posisi anak kecilnya di mana tuh? Pas di posisi kawan aku kan tidurnya tuh melintang tuh. Oh, melintang. Betul, melintang. Jadi anak kecilnya itu pas tengah badannya, duduknya tuh duduk ini. Jadi duduk sholat atahiyat terakhir. Dekat tuh, Bang. Betul, dekat. Oh, duduknya kayak duduk atahiyat terakhir. Merinding, Bang. Nah, itu kan. Jadi pas aku kebangun yang kedua kalinya itu kan, jadi di bawah kaki aku itu kan ada kunci Inggris sama batu. Nah, jadi pertama itu aku pegang kunci Inggris, mikir aku kalau aku lempar kunci Inggris ntar nggak kena, dia lari diambil kunci Inggris, aku rugi. Lumayan tuh, Bang. Jadi aku peganglah batu, cuman aku taruh lagi batunya. Kebangun aku tegak tuh kan, berdiri. Aku berdiri itu ada satu tiang, lumayan sih tiangnya lumayan lebar. Jadi aku melintasin tiang itu mau ini bangunin teman. Pas aku mau ngebangunin teman itu, ini kuliah anak kecilnya udah ke ujung, udah ke tiang ujung, ya udah apa selonjoran, udah tidur. Aku bangunin sama aku kan, bangun kataku. Ya, kata dia, kenapa, kata dia. HP-mu mana, aku bilangin, HP-mu mana, kataku. Dia pegang rompi motornya kan, ada, kata dia, HP ku. Terus aku mikir lagi, kataku kalau dia memang mau ngambil HP aku padahal di sebelah kepala. Oh, enggak, tergeletak aja. Pasti HP aku yang diambil, aku bilang. Kok ini udah lumayan inilah kan, lumayan aneh. Udah itu bangun kataku. Ya, kata mereka kan. Belum langsung pergi kami. Duduk lumayan lama lah kan. Apa kalau kata orang Bengkulu, ngumpulin nyawa. Ya. Ngumpulin nyawa dulu, nyawa belum seutuhnya pulang balik. Jadi pas udah lumayan lama lah duduk, bilangin ayo lanjut aja lah, kataku. Waktu itu udah naik subuh, cuman di masjid itu nggak ada yang azan. Oh, nggak ada yang azan. Nggak ada yang azan. Padahal masjid itu di dekat pemukiman, penglihatan, dekat pemukiman warga. Jadi posisi masjidnya itu, ini masjidnya tuh kan. Nah, jadi di depan masjid ini udah warung, di sebelah kiri kalau dari masjidnya, dari dalam, sebelah kirinya itu ada batu gede. Terus di sebelah kanan itu ada pohon beringin tinggi, besar, rimbun. Itu masjidnya itu. Ya, aku bangunin, kataku. Ayolah lanjut aja lah, kataku. Masih capek, kata mereka, udah mau azan, aku bilangin udah mau azan. Enggak sholat, ya mereka kan. Enggak, kataku, badan kotor, belum ada mandi soalnya. Bau semua tuh. Belum mandi. Jadi udah bangun itu kan, bangun. Jadi kami itu keluar dari masjid itu melewati anak kecil yang tadi. Oh, masih ada anak kecil. Masih ada anak kecilnya. Itu pakaian gimana tuh, Bang? Kalau seingat aku, celananya celana pendek.
badannya itu dibilangin kecil enggak juga, bilangin besar enggak, cuman dia kurang lebih tingginya segini, enggak lah segini kurang, iya segini kurang lebih, Terus kita lumayan lah, umur 7 tahun 6 tahun tuh. lebih kayaknya itu umur 14 sampai 15 bom meledak, 14 sampai sampai 15 tahun kayaknya ya kan. Stop dulu bang, kita minum dulu. Oke siap. Jauh ini. Serumput loh. Jadi gimana tuh bang? Yang anak kecil tadi. Nah, jadi yang anak kecil itu kan, kami keluar dari masjid itu melewati dia. Belum aku ceritain sama teman-teman. Kami ke motor, kami hidupin motor, kami lanjut lagi. Itu enggak bersih-bersih badan dulu bang? Apa mandi apa? Enggak, Oh langsung aja langsung tuh. aja. Jadi itu kan udah hidupin motor, siap-siap packing, bukan packing sih, prepare lah kalau bahasa itunya kan. Prepare barang, taruh di motor, hidupin motor, berangkat lagi pulang ke Bengkulu. Jadi race lagi di Ketaun, race di Ketaun itu masuk pagi jam 7 pagi. Nah, dari Ketaun race sebentar, lapas lagi ke Bengkulu kota. Jadi pas sampai Bengkulu tuh kan, duduk, kalau di sini nama kopdaran anak motornya di kampung Cina KC kalau dulu kan, ya di sana kan. Duduklah, aku chatin lah temennya ini tadi, aku chatin teman yang berangkat bareng sama aku ke Sumatera Barat, ke Padang. Aku chatin, sini kataku ke KC, ya kata dia kan. Pas duduk di KC aku bilangin sama aku, mana rokokmu tadi, kataku. Rokok yang mana, kata dia. Yang setengah batang yang di masjid, aku bilangin. Enggak ada, kata dia. Coba periksa tasmu, kataku. Dia buka tasnya, ada rokoknya. Ada itu. Dia buka ada. Lah kok tahu, kata dia ngomong kan di masjid tadi ngidup rokok, aku bilangin. Tapi nggak ngasih aku, nggak bagi aku. Nggak Aku bilangin. Nggak joinan tuh namanya. Join kalau katanya kan. Jadi dia ngomong, tadi itu aku mau bagi, kata dia. Tapi udah tidur, udah ngorok, kata dia. Udah ngorok. Udah capek itu. Lah kataku, kalau aku tidur kan gak mungkin lihat kamu ngidupin rokok. Aku bilang iya juga, kata dia. Terus ini kan, kataku, aku tanya lagi, kalian tadi ngeliat nggak, kataku, ada anak kecil di masjid itu, di tempat kita lewat tadi ada anak kecil, aku bilangin. Nggak ada orang di masjid, kata dia ngomong. Apa orang azan aja nggak ada, kata dia. Ada tadi, aku bilangin, kata dia. Nah, yang subuh itu yang lihatnya cuma aku, yang lain gak ada yang lihat anak kecil itu. Berarti nggak ada yang lihat satupun tuh. Cuma abang sendiri yang lihat. Lah kata gua, apa melihatkan aku, cuma nggak mungkin, gua bilangin kan. Ya udahlah, kata gua aja, positive thinking aja lah kan. Positive thinking, mungkin mereka udah ngantuk apa kata gua. Udah capek lah. Udah capek lah. Jadi tapi sampai sekarang tuh alhamdulillah aku masih penasaran sama yang di sana, betul-betul cerita orang kuburan apa bukan. Berarti orang bilang itu kuburan tuh. Kuburan, kata dia. Itu posisi tempat abang tidur atau masjid itu di sebelah mana kalau dari Sumatera Barat? Kalau dari Sumatera Barat itu tepatnya sebelah kanan. Sebelum kanan. Dia itu jalan tuh kan, jalan. Masjidnya di sini sebelah kanan. Terus di agak nurun ada tikungan. Pas di atas tikungan masjidnya. Kalau nggak salah aku kan juga pernah situ bang. Ya, beberapa kali lah. Jadi kalau nggak salah itu tuh masjidnya tuh sebelah kiri, terus ada pos dijaga. Itu pun kalau nggak salah kemarin aku lewat ada seng situ, ditutup pagar seng. Itu nggak ada pagar sebelah kiri itu pun jalannya agak turunan bang. Kalau sebelah kanan rata-rata aku lihat itu cuman kayak kebun-kebun lah, kebun apa karet apa tuh. Cuman aku nggak pernah itu lihat ada masjid sebelah kanan. Tuh kan, jadi pas sampai Bengkulu itu karena penasarannya tadi tinggi, aku tanyain lah sama beberapa orang, kataku ngomong, di sana kalian pernah lihat masjid nggak, kataku. Kalau dari Bengkulu sebelah kiri, dari Padang sebelah kanan. Nggak ada, kata mereka bilang kuburan itu ada batu besar gede kan. Ya itu dia. Ada kuburan kalau nggak salah. Sebelah kanannya ada. Iya, ada batu gede, kata dia. Di depannya ada warung. Iya, aku bilangin kan, kalau kalian mampir singgah ke warung di depan itu belanja, nggak pulang kalian, kata dia. Waduh. Kata mereka nggak pulang. Ke rumah baru tuh bang. Hilang kita. Jadi karena cuma satu orang tuh kan belum percaya, tanyain lagi lah sama satu orang lagi, tanya,
Iya kata dia kuburan. Terus kutanyain lagi lah, apa iya kuburan? Iya kata dia kuburan. Di sana kata temen juga kan, iya kuburan kata dia. Di sana emang sering orang ini apa di pandangannya itu dirubah kata dia. Ibarat tuh diputar lah tuh, Nah, Bang. diputar, di notice lah kalau bahasanya Ah. tuh kan. Ya gitu kata dia, kata mereka. Soalnya daerah sana kan lumayan bisa dikatakan rawan. Ah. Itu soalnya kemarin itu kebetulan masuk situ tuh kami itu hari Jumat, bukan malam Jumat, hari Jumat. Hari Malam Jumat. Sabtu Malam berarti. Sabtu betul, malam Sabtu. Emang karena udah jam 12 lewat tadi kan, Sabtu ya dia. Ya, Sabtu. Ya gitu lewat sana. Jadi kira-kira Bang itu bisa terjadi karena apa tuh, Bang? Kurang tahu aku, kalau kata orang yang sering melintas lah, yang lumayan pengalaman lah dibanding aku tuh kan. Kata mereka emang sering di situ kebuka. Biasanya tuh faktor yang pertama itu kata dia, kalau nggak ada ngomong-ngomong kotor atau nggak sopan kata dia, terus ini karena efek udah terlalu capek tadi. Udah capek. Tapi kalau penglihatan aku betul, masjid itu megah, mewah, bagus. Jadi gimana, ada saran apa masukan untuk para penonton kita, Bang? Mungkin yang sering bepergian jauh kan? Jadi itu kan, kalau saran aku itu kalau bisa sih hindarilah berjalan malam walaupun rame, soalnya risikonya kan lumayan gede. Yang pertama, kalau malam itu kan pom udah banyak tutup, apalagi sekarang kan musim covid. Ya, pom tutup tuh, Bang. Cepat Pom tuh. bensin kan tutup, nggak ada, bukan nggak ada sih, jarang yang ada 24 jam lagi. Terus resiko berjalan malam seandainya tuh, kalau bisa kan jangan ada pecah ban, kerusakan motor, kan susah kita cari bengkel. Itu khusus daerah Sumatera doang. Ya daerah Sumatera karena masih terkenal lah. Ya nakal-nakal. Agak rawan. Rawan. Kalau kata orang itu kan Sumatera ini keras bos kata mereka. yang paling pastinya hindarin ngomong-ngomong jorok atau kotor lagi di jalan. Apalagi itu disengaja. Itu bahaya tuh, Bang. Betul. Jadi cerita dari saya mungkin batas ini saja. Jadi akhir cerita untuk kalian-kalian yang menonton, untuk saya sendiri juga, kalau bepergian ke suatu daerah atau suatu tempat di provinsi Anda atau bukan, pokoknya harus jaga etika, sopan santun, sama tata krama. Pokoknya jangan takabur lah di jalan. Pokoknya cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe, like dan komen, serta share. Dan selamat malam.